Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun Anda berada? Di kesempatan ini, Live Doc kembali di hadapan teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan mengulas isu yang tengah menjadi sorotan masyarakat global sekarang, termasuk masyarakat di Sulawesi Selatan ya. Kita hadirkan salah satu sosok yang punya kaitan dengan ini. Ya. Bung Amir. Halo, apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Kita akan mengulas tentang isu yang lagi center sekarang ini, trend center ya. Soal isu Palestina dan penangkapan aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada kapal ya, bantuan kemanusiaan untuk masyarakat atau rakyat Gaza yang dikenal dengan Sumut Flotilla ya. Dan di dalamnya kan ada beberapa relawan dari Indonesia ya, termasuk beberapa jurnalis ya. Dan diantaranya itu salah satunya relawan dari Makassar. Ada dua yang dari Makassar ya, yang ditahan dalam misi kemanusiaan ini. Ya, salah satunya itu dari relawan dari Rumah Zakat. Nah, Bung Amir ini kebetulan beliau mantan kepala RZ untuk wilayah Makassar dan sekarang memegang RZ untuk wilayah timur ya. Ya, wilayah timur. Nah, soal terkait dengan pertama barangkali Bang ya. Apa sebenarnya misi dari RZ sehingga ikut dalam misi ini, mengirim dua utusan untuk ikut dalam misi ini. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diajak ngobrol-ngobrol ya. Santai nih. Santai nih. Ala Makassar lah toh, kita nongkrong-nongkrong aja toh. Jadi kita tahu bersama bahwa Rumah Zakat sebagai lembaga kemanusiaan global juga tentunya mempunyai kepedulian ya terhadap kemerdekaan dimanapun itu bangsa itu merasa terzolimi, terjajah. Sebagaimana kita sebagai seorang Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar juga ya menekankan itu. Dan bisa kira isu Palestina ini adalah isu kita semua, tidak hanya membahas tentang isu agama saja, tapi ini isu kemanusiaan. Nah, untuk itu dengan adanya gerakan global Sumut Flotilla ya, dan di Indonesia yang bernama Global Peace Convo Indonesia, Rumah Zakat ambil bagian untuk itu semua. Tujuannya apa adalah sebagaimana kita pahami bahwa saudara-saudara kita di Palestina sudah diblokade selama bertahun-tahun, ya. Dan kita ingin membuka blokade tersebut lewat jalur laut yang selama memang di aspek di jalur laut itu terblokade dengan ketat oleh Israel ya. Sehingga misinya adalah bagaimana kita pertama membuka blokade tersebut, kemudian ini juga sekaligus ajakan solidaritas kita sebagai gerak aktivis kemanusiaan untuk membangun solidaritas. Yuk kita sama-sama bantu saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian sekaligus penyadaran, membangun kesadaran publik bahwa setiap kita harus mempunyai kepedulian kepada saudara kita di Palestina. Jadi ini memang sudah lintas negara, lintas keyakinan juga. Semua yang terlibat dari saya kira berapa negara itu ya, ada beberapa. Ini 70-an barangkali ya. Berapa puluh kapal lebih lah ya, berapa puluh kapal lah. Sehingga kita juga sebagai salah satu NGO di Indonesia turut ambil ya untuk memperlihatkan kepedulian kita dan semangat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi supaya gerakan-gerakan pembelaan terhadap Palestina itu terus disuarakan baik oleh Rumah Zakat maupun nanti lembaga-lembaga lainnya. Nah, sosok ini kan relawan dari RZ ini dari Sulawesi Selatan ya. Dari Luwu. Dari Luwu. Itu pernah memang juga di RZ di sini di Makassar atau Sulsel. Betul. Seperti apa sosoknya memang beliau ini? Jadi kalau cerita kemarin sama ibu ya, beliau itu kan dulu kecil di IMIM Putra. Alumni IMIM ya. Melanjutkan kuliah di
Universitas Cenderawasih Jayapura. Oh, Disitulah di Jayapura lah pertama kali sosok Andi Angga Prasadewa ini gabun di Rumah Zakat untuk jadi relawan di Rumah Zakat Jayapura sebagai koordinator relawan. Koordinator relawan di sana memang. Iya. Di sana kuliah sama keluarganya juga tinggal, gabung di Rumah Zakat. Jadi pertama kali gabung dengan Rumah Zakat di Jayapura. Terus pindah ke sini aktif kembali karena kita relawannya dimanapun berada bisa aktif juga jadi koordinator relawan. Terus di berbagai penugasan juga, alhamdulillah beliau sangat antusias, semangat di setiap kebencanaan, termasuk terakhir di Cianjur. Sebelum gabung di 2023, seingat saya itu gabung jadi amil atau karyawan di kantor pusat di Humanitarian Division. Ya, memang divisi atau bagian yang menangani kebencanaan dan kemanusiaan. Ya. Jadi memang soal isu-isu kemanusiaan dia ada di situ ya? Ya, sudah memang kerjaan, karena itu di divisi situ ya. 2 orang ya kalau dari Makassar itu. Nah ini Andi Angga. Ya, kalau dari Rumah Zakat Angga, satu. Satu. Nah, selama ini memang ternyata Angga ini sangat dikenal aktif ya di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama menjadi koordinator relawan di Rumah Zakat. Nah, kalau Rumah Zakat sendiri apa sebenarnya ini Rumah Zakat? Lembaga amil atau apa? Dia apa saja yang dia sampai begitu melebar kemana-mana itu dia urus? Iya, kita sih dalam legalnya ya Rumah Zakat boleh dikatakan lembaga zakat. Kan kita memang lembaga zakat. Lembaga filantropi juga, lembaga kemanusiaan juga. Jadi branding kita sebagai lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, dan lembaga filantropi. Sehingga di aspek kemanusiaan pun sangat terlibat aktif. Termasuk di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ini apa saja model program yang selama ini dijalankan oleh RZ? Selain tentu menerima zakat dari umat Islam ya. Iya betul. Kalau di konsep kemanusiaan ya atau konsep kebencanaan Rumah Zakat itu kan kita programnya mulai dari mitigasi, kemudian masuk ke kalau ada bencana ke respon maupun ke pasca atau recovery bencana gitu ya. Jadi semuanya edukasinya seperti apa? Misalnya memberikan edukasi ke sekolah-sekolah tentang bagaimana mengantisipasi bencana ya, mitigasinya. Misalnya kalau kebakaran seperti apa, kalau ada gempa misalnya seperti apa. Itu sifatnya edukasi yang sifatnya mitigasi pencegahan. Atau mungkin di sekolah kita mengenal ada PSAB ya. Bagaimana masuk ke sekolah-sekolah kayak gitu. Kalau respon ya setiap bencana kita respon, baik yang sifatnya misalnya banjir di Kota Makassar dan sekitarnya kalau ada tanah longsor kah, atau kemarin banjir bandang di Luwu Utara betul. Semuanya. Jadi nah itu kan juga untuk menjawab pertanyaan yang banyak selama ini diajukan, pertanyaan kritis lah di atau medsos tuh biasa. Kenapa nah pergi jauh-jauh di sana nah banyak orang susah di Indonesia misalnya toh. Itu untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya. Ternyata memang tidak parsial tahu memang selama ini misalnya Palestina ansih misalnya dia ke sana tidak ternyata memang dia universal selama ini ya. Di Indonesia juga sangat banyak kegiatan kemanusiaan. Kalau ada kebencanaan lokal di gempa-gempa besar mulai dari Lombok Palu, kalau di Sulsel barangkali di banjir bandang itu di Luwu di Makassar kalau setiap musim hujan banjir langganannya di Antam, Biringkan kita juga terlibat. Kalau misalnya dalam ini kan bukan cuma lembaga zakat filantropi dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam pemberdayaan misalnya, taruhlah misalnya di Makassar masyarakat miskin kota misalnya. Pengembangan UMKM apa juga di situ Rumah Zakat. Ya, itu tadi Rumah Zakat sebagai anggaplah adalah aspek kita sebagai lembaga zakat ya, yang tentunya Rumah Zakat punya program unggulan atau skema pendekatan penyaluran zakat berbasis desa berdaya di mana kita integrasikan antara program pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dalam
cakupan wilayah desa atau kelurahan. Nah dari situ kita rumah zakat dalam hal ini saya desa berdayanya sudah 1.700 lah senasional. Di Sulsel juga ada beberapa. Ketika kita memilih satu desa untuk jadikan desa berdaya, segala potensi di desa itu kita kembangkan. Misalnya kita di Tekalar, di desa Tope Jawa, di situ ada karena potensinya itu misalnya pertanian, melon, semangka, maka yang kita kembangkan ya seperti itu di Tekalar. Di Makassar misalnya di titik yang ada UMKM, ya berarti UMKM kita kembangkan. Jadi potensinya juga dilihat di potensinya. Jadi karena berbasis pengembangan potensi desa. Jadi desa itu enggak, artinya program yang dijalankan sesuai dengan potensi itu. Desa itu. Nah, dengan misalnya penangkapan atau penahanan Andi Angga sekarang ini, bagaimana apa perkembangan terakhir yang ada dari, ada kabarkah dari Kementerian Luar Negeri atau bagaimana kondisinya? Ya rumah zakat dalam hal ini kan tidak sendiri juga ya. Tidak sendiri kan banyak tuh. Ya, Global Fish Convoy ini atau di Global Sumpotli ini kan kita tidak main sendirian, tapi merupakan konsorsium ya, gabungan beberapa NGO, sehingga apa namanya, kegiatan-kegiatan kita atau update-update kita ya, edukasi kita dan informasi kita itu selalu terkonsolidasi dengan baik ya. Jadi segala aktivitas penanganan sekarang kita berkoordinasi. Kalau di kantor pusat sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan MUI ya, terus dengan DPR ya, yang punya kekuatan untuk melobi. Dan kita pahami bersama ya, mungkin kalau politiknya kan Indonesia tidak punya hubungan tidak ada hubungan diplomatiknya ya, toh. berarti itu juga susah kita itu. harus diplomatik ketiga apa istilahnya gitu. Jadi pihak ketiga lah ya. Pihak ketiga kan. Iya, gitu ya. Jadi nggak bisa juga karena kita nggak ada hubungan. Artinya kita akan menghubungi negara-negara tetangga yang secara hubungan diplomatik dengan Israel punya, misalnya siapa lah, Turki barangkali dekat situ, atau Libya atau yang dekat-dekat situ nih. Jadi kalau kedubes-kedubes di negara atau Eropa lah ya, yang banyak juga terlibat kan. Ya, artinya pemerintah pusat lah ya yang akan menghitung, menganalisa kira-kira kita dengan negara tetangga itu yang mana mempunyai hubungan kuat dengan kita plus negara tersebut dengan Israel ya. Tapi kan insya Allah kan ini tidak ada motif politiknya kan, murni misi kemanusiaan kan. Tapi kan simbol, sebagai simbol perlawanan sebenarnya, kemanusiaan untuk mendobrak itu ya, isolasi itu selama ini yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza gitu. Jadi memang apa ya, kalau saya pribadi memandang gerakan teman-teman ini luar biasa ya, dengan tekad yang sangat kuat, berusaha untuk menembus itu blokadenya Israel, luar biasa ya. Bagaimana kita lihat penderitaan masyarakat di sana itu, menurut saya sudah ya, di satu sisi kita berempati, tapi menurut saya kan setiap dari apa ya, setiap perjuangan kan punya konsekuensi konsekuensi, dan kita tentu berharap saudara-saudara kita yang sekarang ditahan oleh Israel ini dipulangkan. Dan saya baca berita terakhir itu akan dideportasi semua sama si Netanyahu toh. Dia mau dideportasi bedek semua. Mungkin karena dianggap ya ini misi masyarakat. Banyak juga kan pemimpin dunia yang protes ya. Termasuk kan yang di dalam itu saya baca ada adiknya juga, siapa itu, Perdana Menteri dari Eropa itu ya? Bisa jadi Irlandia katanya, adanya sama Perdana Menteri Irlandia. Iya. Nah, bisa jadi karena kan gabungan dari beberapa negara ya. Iya. Dan kita kan misinya membawanya bantuan ya. Nggak ada yang bawa senjata. Nggak ada kan. Dan mungkin menjawab juga dari netizen barangkali, bagaimana tuh mengutus ke sana, kenapa diutus? Kalau kita kan tidak di Indonesia saja, tapi ada juga seleksi globalnya ya. Jadi Global Sumut Flotilla itu secara globalnya di Indonesia Global Fish Convoy Indonesia. Jadi kita tuh hanya bagian kecil dari internasionalnya. Sehingga pada saat
kita mau mengutus itu kan diseleksi juga. Diseleksi juga ternyata Diseleksi tidak ujuk-ujuk ya, Oh. nanti anggap. Saya kira misalnya, berangkat nih, Nah, nanti- pokoknya gabung meramaikan. Ya. Enggak juga, karena kan Pokoknya kita kasih rame-rame misalnya. udah tahu resiko ya. Termasuk Pasti itu, Di. setiap kegiatan, apalagi ditahu bersama bahwa memasuki misi ini kan misi memasuki daerah konflik ya, pasti ada resikonya, dan semuanya juga kesiapan yang bersangkutan, kesiapan termasuk keluarga. Betul. Tidak ada yang berangkat sembunyi-sembunyi. Kemudian persiapan di seleksi administrasi, dikasih pelatihan, pembekalan, koordinasi, semuanya. Jadi ternyata serigid itu dia. ya, jadi bukan hanya rumah zakat. SOP-nya sangat ketat SOP-nya. di. Rumah zakat berangkat ini enggak diseleksi dulu, Seleksi di dulu. Indonesianya, nanti di terakhir kalau kemarin itu kan di Turki ya. Ya. Di Turki pendampingannya, pelatihannya ya. Karena kan jangankan memasuki risiko berlayarnya saja kan berisiko. Iya, berlayar Tiba-tiba saja kapal itu. misalnya Tenggelam, oleng. oleng, jatuh gimana? Iya, Ya, pasti kan jangan sampai kita mau membantu, justru kita yang dibantu. Jadi insya Allah disiapkan juga seperti itu. Tidak cukup semangat saja sih, ya, semangat saja. Jadi mereka ini sudah dibekali juga, misalnya ada juga di SOP ketika menghadapi pembajakan, Ya, termasuk yang semuanya, sekarang ya. sudah semua kayaknya ada plan A, plan B untuk menghadapi situasi Dan seperti itu. monitoringnya kan ada di pusat komandonya kan ada ya. Betul, Di, ya. Di Makanya kan sekretariatan lah ya, iya, ada Di. sekretariat bersamanya gitu. Makanya ada SOS-nya itu yang tampilkan pasportnya semua nih. Itu kan jadi standar ya. Ya standar nih. Nah, Kan beberapa juga teman-teman jurnalis itu ya, dari Republika 2, Republika, ada Tempo, ada dari Tempo dan teman-teman juga ya, dompet 2 juga ada ya. itu luar biasa. Dan relawan yang lain juga ya, dompet duafa, apalagi itu Al-Aqsa itu yang Iya. ya, Spirit of Aqsa ya. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan kembali lagi dengan selamat ya. Ya, Itu aja sih sebenarnya. betul ya. Sambil kami juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Rumah Zakat sebagai lembaga yang memberangkatkan Andi Angga itu terus berkomunikasi dengan keluarga juga. kabar, ya. Termasuk mendampingi juga kalau ada teman-teman media yang ingin interview ya, kami izin boleh nggak berkenan, termasuk didampingi, khawatir ada pertanyaan sensitif ya, Betul, harus dikondisikan lah. Betul ya. Ya, saya kira cukup ya, Bung Amir. Ya, saya panggil Bung karena teman ini, ya, teman seperjuangan. Nah, terima kasih teman-teman semua, kawan-kawan ya penonton Live Doc. Semoga konten kita ini selalu bermanfaat dan senantiasa bermanfaat lah ya. Ini bentuk pertanggungjawaban kita semua untuk menghadirkan Mohon doanya ya. Konten yang positif. Kita doakan teman-teman kita, aktivis dan relawan kemanusiaan ini pulang dengan selamat tanpa ada kekurangan apapun. Amin. Insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.